Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pecinta film action yang memicu adrenalin Anda sampai 100% banyaknya? Nah, jadi pada video kali ini gue bakal membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang pensiunan agen CIA yang sangat berbahaya, mematikan, tenang, dan brutal. Nah, semua orang pasti bakal menyesal berurusan dengan orang ini. Nah, bagaimana ceritanya? Daripada banyak basa-bakso dan tanpa membahas Equalizer 1 dan 2-nya, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Berlatar di Sisilia, Italia, film diawali dengan perlihatkan seorang bos mafia dan anaknya yang sedang menuju pulang setelah menerima panggilan dari salah satu anak buahnya yang sudah terlihat ketakutan dan panik. Yang betapa terkejut si bos ketika melihat para anak buahnya sudah tewas terbantai secara mengenaskan. Sesampainya di belakang, di situ sudah ada pria brutal bernama Robert yang sengaja menyisakan 3 anak buah si bos agar Robert sendiri bisa bertemu langsung dengan si bos mafia. Robert menjelaskan bahwasannya jika tadi anak buahnya mengizinkannya masuk, mungkin saja mereka masih hidup dan tujuan dia datang ke situ adalah untuk mengambil sebuah barang yang telah dicuri oleh si bos mafia, sehingga Robert memberikan kesempatan selama 9 detik untuk si bos menyerahkan barang yang telah dia curi, yang karena si bos enggan memberikannya dan masih saja merasa angkuh dan sombong depan Robert, jadi jangan salahkan Adeo marah jika mereka harus tewas sia-sia. Yang karena saya tidak membahas film Equalizer sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Robert. Jadi dia adalah mantan anggota CIA yang sudah pensiun, yang walaupun sudah pensiun, dia masih mempunyai jiwa-jiwa simpati terhadap orang-orang yang haus akan keadilan, karena pengalamannya sudah sangat banyak membuat Robert menjadi pria yang sangat cerdas, brutal, dan penuh perhitungan. Jadi jika masih ada yang senonoh, sombong di depan Robert, maka itu adalah ketololan hakiki yang tidak perlu dijelaskan. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Robert pun keluar dan bertemu dengan anaknya si bos, yang hal itu dia biarkan saja karena Robert tidak sekejam sampai membunuh bocil. Akan tetapi yang dia tidak ketahui adalah apa pangkat FF-nya si bocil yang mungkin saja sudah master, sehingga akibatnya di saat Robert di tengah perjalanan, dia pun harus pingsan di pinggir jalan, di mana dia diselamatkan oleh seorang polisi yang membawanya ke sebuah tempat untuk mengobati lukanya. Ketika siuman, Robert sempat ingin pergi, akan tetapi si dokter melarangnya, di mana si dokter ini bertanya kepada Robert apakah dia orang baik atau orang jahat, dan Robert pun langsung menjawab bahwa dia tidak tahu apakah dia baik atau jahat. 3 hari berlalu dan kondisi Robert pun semakin membaik dan sudah bisa berjalan walaupun menggunakan tongkat, di mana dia memutuskan untuk keluar ke alun-alun untuk sekedar menghirup udara segar dan refreshing. Kemudian Robert singgah di sebuah kafe untuk sekedar meminum teh celup kesukaannya, dan tidak lupa dia selalu membawa beberapa tisu untuk dialaskan ke meja, yang karena kebiasaannya begitu sambil melihat-lihat orang-orang penduduk setempat yang sedang menjalani aktivitasnya. Kemudian datang seorang polisi yang menyelamatkannya yang bernama Gio. Dia menjelaskan bahwa kota ini adalah kota damai, tentram, sehingga Gio yang menyadari bahwa Robert ini adalah bukan orang sembarangan, jadi dia dengan halus meminta Robert untuk meninggalkan tempat ini. Ciao Roberto. Kemudian Robert menghubungi agen CIA bernama Emma tanpa memberitahu siapa dirinya. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang mencurigakan di tempat bos mafia yang dia bunuh kemarin, di mana dia mengaku bahwa dia tidak sengaja lewat di sana, sehingga Robert menyuruh Emma dan timnya untuk memeriksa tempat itu. Di saat sedang jalan-jalan, Robert tidak sengaja melihat sekelompok anggota geng motor yang dipimpin oleh seorang pria bernama Marco yang sedang meminta iuran kepada pedagang ikan, yang tanpa mereka ketahui, Robert sudah mengintai mereka. Setelah itu kita diperlihatkan seorang bos mafia yang kejam bernama Vincent, yaitu kakak kandung dari Marco, di mana dia sedang menekan orang-orang di kota itu untuk menjual rumah dan tanahnya karena dia akan berniat membangun sebuah bar kasino yang tidak lain untuk memperluas dan memperbesar bisnisnya, sehingga jika ada yang menolak menjual tanahnya, Vincent tidak segan-segan berlaku kasar kepada si pemilik.
Beralih ke kediamannya si bos mafia yang Robert bunuh di awal, di mana Emma dan timnya menemukan banyak sekali narkoba yang sudah diselundupkan oleh si bos mafia, dan Emma juga menemukan anak buah si bos yang sudah pada tewas. Akan tetapi yang membuat mereka heran adalah cuman ada satu sidik jari saja yang mereka temukan di sana. Multiple bodies, only one set of prints. Setelah beberapa hari dan kondisi Robert pun sudah sembuh total dan bersiap untuk pergi, tapi sebelum itu dia bertanya kepada si dokter mengapa dia membantunya, yang bisa saja Robert ini orang jahat, dan si dokter menjawab bahwa waktu pertama kali dokter bertanya apakah kau orang jahat atau baik, Robert mengatakan tidak tahu dan menurutnya hanya orang baiklah yang menjawab seperti itu, sehingga Robert patut dan layak untuk diselamatkan. Di saat akan pergi, Robert melihat banyak orang yang sedang memadamkan api yang ternyata toko milik si pedagang ikan kemarin sudah dibakar, yang entah siapa pelakunya, yang tiba-tiba Robert melihat ke arah Marco and the gang, sehingga Robert yang sudah berpengalaman dalam dunia kriminal pun bisa langsung mengetahui bahwa merekalah pelakunya. Ternyata benar, Marco lah pelakunya atas suruhan dari kakaknya Vincent yang menyuruh Marco untuk membuat warga kota itu tidak nyaman tinggal di kota itu, sehingga Vincent dengan leluasa dan gampang untuk membangun bisnis haramnya itu. Beralih kepada Robert yang memutuskan untuk tetap tinggal di kota ini setelah melihat kejadian kemarin karena tidak tega melihat para warga yang diganggu kedamaiannya, sehingga Robert mungkin perlu sedikit turun tangan untuk mengatasi hal ini. Setelah itu terlihat Robert sedang berada di kafe langganannya yang seperti biasa dia sedang meminum teh celup kesukaannya, yang tiba-tiba dia dihampiri oleh pemilik toko bernama Aminah yang tertarik melihat Robert, sehingga dengan keramahannya dia mengajak Robert untuk berkeliling sekaligus memperkenalkan makanan khas di sana. Keesokannya ketika Robert sedang meminum teh di kafe langganannya, di situ ternyata ada Emma yang diam-diam mengambil fotonya, yang hal itu disadari oleh Robert yang justru mengambil pose untuk difoto. Emma pun menghampirinya dan bertanya mengapa dan kenapa Robert bisa tahu soal narkoba kemarin, di mana di situ Robert mengatakan bahwa dia ke Sisilia hanya untuk mengambil barang yang sudah dicuri, yang tanpa sengaja dia melihat ada hal yang mencurigakan di sana, sehingga mungkin informasi itu bakal berguna untuk agen CIA daripada ribet mencari bukti-bukti lain. Dalam kata lain, Robert meringankan tugas CIA. Call. Very good. Beralih kepada Gio yang panik ketika mengetahui bahwa putrinya sudah pulang dengan orang lain, yang ketika sesampainya di rumah, betapa kaget dan syoknya dia ketika melihat anak dan istrinya yang diancam oleh Marco and the gang yang tidak mau aksi kriminalnya membakar toko kemarin terbongkar. Melihat Gio yang babak belur, Robert pun bertanya kepada si dokter siapa yang telah melakukan itu kepada Gio, di mana si dokter mengatakan bahwa pelakunya adalah seorang bos mafia yang sangat kejam bernama Vincent yang sudah lama menjadi kanker atau benalu di kota ini. Pada malam harinya ketika Gio dan keluarganya sedang menikmati makanan di sebuah restoran, tiba-tiba datanglah Marco and the gang yang memastikan bahwa kasus kemarin ditutup, di mana di situ Marco terus mengintimidasi Gio dan keluarganya, yang ternyata di situ sudah ada Robert yang sedang menatap tajam ke arah Marco. Marco yang tidak terima pun menghampirinya dan bersikap sombong di hadapan Robert, di mana Robert memberitahunya bahwa dia sudah sangat suka dengan kota ini. Jadi jika Marco ingin melakukan kejahatan, tolong lakukanlah di tempat lain, yang justru malah membuat Marco and the gang tertawa terbahak-bahak. Akibatnya, Marco dibuat kincup seketika di saat Robert menekan sela-sela jarinya di antara jempol dan telunjuk, di mana Robert menjelaskan bahwa rasa sakit yang sedang Marco rasakan saat ini baru berskala 1-3, sehingga jika Robert menekannya lebih keras, maka naik menjadi skala 4 yang pastinya akan membuat Marco lebih akan merasa kesakitan sekaligus terkencing di celana, sehingga Marco langsung menyuruh para anak buahnya keluar. Merasa sudah aman, Robert pun melepaskannya, yang karena sudah merasa malu, Marco pun bergegas untuk keluar. Setibanya di luar, Marco pun marah-marah karena merasa sudah sangat dipermalukan oleh Robert, yang ketika dia ingin mengambil mobil dan akan melapor kepada kakak tercintanya Vincent, tiba-tiba
Beralih kepada Emma yang sedang meminta izin interogasi kepada si kepala polisi, yang setelah menginterogasi, dia pun langsung menggeledahnya dan menangkap beberapa anggota mafia di Italia sesuai dengan informasi yang tiba-tiba saja Emma ditelepon oleh orang yang tidak dikenal dan tiba-tiba... Iya, beruntung Emma masih bisa selamat yang membuatnya mengalami luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Take care of her, okay? I got this. Ternyata si kepala polisi juga adalah komplotan dari Vincent, di mana si kepala polisi mengatakan bahwa bisnis ilegal ini harus dihentikan untuk sementara karena jika ketahuan pasti akan berdampak kepada karirnya, sehingga Vincent yang tidak mau diatur pun menunjukkan kekejamannya kepada si kepala polisi. Di malam harinya, Vincent dengan gerombolan pasukannya sedang mencari pelaku pembunuh adiknya Marco, yang ketika Vincent mengancam akan membunuh Gio, tiba-tiba Robert pun muncul dengan polosnya, yang ketika Vincent akan membunuh Robert, tiba-tiba... Ya, dengan serentak para warga di sana mengancam akan mengerekam aksi Vincent dan memviralkannya, yang membuat Vincent sedikit ketar-ketir, yang pada akhirnya Vincent tidak jadi menembak Robert. Sesampainya di rumahnya, Vincent merasa sangat dipermalukan dan merasa bahwa dirinya adalah mafia yang tidak punya harga diri, sehingga keesokannya dia akan membalas semua perbuatan orang-orang kepadanya. Pada malam harinya, tepatnya di tengah malam sebelum Vincent sempat membalaskan dendamnya, Robert terlebih dahulu mendatangi kediaman Vincent dan membantai semua anak buahnya Vincent tanpa terkecuali, layaknya seperti John Wick. Setelah selesai membantai semua anak buah Vincent, kini tinggal Vincent sendirian yang sudah terbangun akibat tetesan darah dari atap kamar dan tiba-tiba... Dengan tidak mencerminkan sikap mafia sedikit pun, Vincent pun berteriak memanggil anak buahnya bak anak ayam yang kehilangan maknya. Salvatore! Yang betapa kagetnya Vincent ketika melihat semua anak buahnya sudah tewas mengenaskan. Setelah siuman, Vincent sudah diikat dengan keadaan mulut berbusa karena sebelumnya Robert sudah memasukkan pil narkoba dengan dosis yang sangat tinggi sehingga membuat Vincent overdosis, dan menurut Robert, sisa hidup Vincent hanya tinggal 6 menit saja sebelum jantungnya berhenti berdetak karena overdosis. Beberapa hari kemudian, terlihat Robert menjenguk Emma di rumah sakit sekaligus menyerahkan barang yang dia ambil di rumah bos mafia di awal film, yang ternyata itu adalah uang sebesar $366.400.000 milik seorang kakek yang dana pensiunannya diretas oleh si bos mafia, sehingga tujuan Robert pun selesai dan menyuruh Emma untuk memberikan uangnya kepada si pemilik. 366,000. Pada akhirnya Robert pun sudah bahagia dan sudah bisa menikmati masa pensiunannya di kota kecil itu dengan damai dan jauh dari kata kriminal. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada kriminal lagi di sekitar Robert lah ya. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan meremehkan orang lain dari segi apapun, walaupun itu fisik, perkataan, cara ngomongnya, cara bicara, dan ya mungkin kelihatannya mungkin culun ya. Mungkin bisa saja orang yang kamu remehkan atau kamu hina itu mungkin lebih berbahaya dari dirimu. Dan menghina itu adalah kegiatan yang bikin rugi diri sendiri aja sih ya. Jadi ya netral-netral aja sih, jadi orang jangan sombong lah ya. Oke lah, saya semua undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys ya. Hah? Mau apa Pompeyo?